Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita mata kali ini adalah cerita mata kamu. Cerita ini dikirimkan oleh Riri. Riri punya ART atau asisten rumah tangga yang dia tidak pernah sangka akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Gimana ceritanya? Mari disimak. Berangkat. Jadi ayah dan ibu Riri ini dulu mempunyai seorang ART di rumahnya. Sudah hampir 15 tahun bekerja di sana. Dan orangnya nih gak pernah macem-macem lah, alias lurus-lurus saja. ART ini kita sebut saja namanya dengan Mbak Nunu ya. Dulu Mbak Nunu ini pernah menikah di kampung tapi sudah bercerai dan tanpa anak. Sampai suatu hari waktu Riri menikah dan pindah ke rumahnya sendiri bersama dengan suaminya, beruntungnya langsung diberikan momongan. Riri langsung hamil dan setelah melahirkan dia merasa mulai kerepotan nih untuk menjaga bayinya. Karena kan suaminya juga bekerja di kantoran ya. Jadi ibunya Riri meminta Mbak Nunu untuk pindah ke rumah Riri dan membantu semua pekerjaan rumah dan menjaga bayinya Riri. Suatu hari Mbak Nunu berkenalan dengan tukang bangunan di salah satu rumah di komplek perumahannya Mbak Riri ini, di tempat Mbak Nunu bekerja. Gak lama mereka berpacaran, lalu 1 bulan kemudian mereka pulang kampung bersama. Dan setelah seminggu Mbak Nunu kembali ke rumah Riri dan memberitahu kalau ternyata dia sudah menikah di kampung dengan Mas Jaka si tukang bangunan ini. Riri kaget lah dan sempat bertanya, apa nggak salah terburu-buru menikah? Tapi Mbak Nunu terlihat seperti sudah mantap gitu. Ya sudah, Riri diam aja dan tidak banyak bertanya lagi. Nah, setelah menikah ini, Mbak Nunu dan Mas Jaka mengontrak di sebuah rumah di perkampungan belakang perumahannya Riri. Jadi setiap jam 7 pagi Mbak Nunu datang dan jam 8 malam Mbak Nunu pulang ke kontrakannya. Jadi pulang pergilah. Beberapa hari setelah itu, bayi Mbak Riri ini tiba-tiba jadi sering rewel dan banyak menangis. Setiap malam Riri jadi sering begadang jagain bayinya. Suatu malam Riri terbangun karena bayinya menangis. Dan saat Riri keluar kamar untuk minum, Riri melihat ada sosok seperti kakek-kakek tua duduk di ruang tamu. Bukan main kagetnya Riri, langsung dia menghidupkan lampu ruang tamu, tapi ternyata kakek itu tidak ada. Besoknya bayinya Riri sakit dan demam tinggi. Langsung dibawalah ke dokter. Dan ternyata kata dokter bayinya sehat-sehat aja. Anehnya kenapa si bayi sempat demam tinggi. Lalu setiap tengah malam jam 12 si bayi ini mulai gak berhenti menangis. Padahal sudah disusui, digendong, tapi tetap aja rewel. Dan di setiap malam itu juga Riri selalu keluar kamar. Dia melihat sosok kakek tua ini berpindah-pindah tempat di rumahnya. Riri kaget dan akhirnya terganggu juga. Suaminya sempat gak percaya dengan apa yang diceritakan Riri, tapi Riri meyakini ada yang tidak beres di rumah ini. Terbukti dengan bayinya yang sering demam tinggi dan selalu rewel di setiap tengah malam. Dan ada penampakan-penampakan kakek-kakek ini juga di setiap malam. Tapi paginya si anak ini, bayinya Riri ini selalu sudah sehat-sehat kembali. Akhirnya Riri memutuskan ke rumah ibunya. Karena dia sangat bingung kan dengan situasi ini. Ibunya pun berinisiatif memanggil orang pintar yang dia kenal. Sebut saja namanya Pak Ali ya. Mereka semua pun datang ke rumah Riri. Lalu di saat baru masuk pagar, Pak Ali ini udah langsung geleng-geleng. Dan ketika masuk pintu rumah, Pak Ali langsung membaca doa-doa. Dan seketika Pak Ali merasa udara tiba-tiba panas dan pengap sekali. Mana
akhir-akhir ini ada yang mengirim energi jahat, kata Pak Ali. Ya Allah, siapa Pak? Untuk apa? Tanya Riri keheran. Saya berdoa dulu ya nak, nanti saya jelaskan, kata Pak Ali. Setelah sekian lama berkeliling rumah dan berdoa, mereka berbicara di depan. Saat itu ada suami Riri juga di depan dengan ibu dan bapaknya Riri. Sedangkan Mbak Nunu sedang mencuci baju di belakang. Jadi setelah Pak Ali berkeliling, dia melihat energi jahat ini selalu datang tengah malam untuk mengambil sukma bayi Riri. Untung ibu nak Riri segera mengabarkan saya. Kalau terlambat, bayi ini bisa meninggal. Bukan main kagetnya Riri. Ya ampun Pak, kenapa ada yang tega mengirimkan saya energi jahat ini Pak? Saya tidak punya musuh, kata Riri sambil menangis. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Mbak Nunu keluar dan pamit pulang. Riri langsung kaget. Loh, Mbak, ini kan masih siang, kata Riri. Iya Non, saya ditelepon. Katanya suami saya kecelakaan kerja. Saya pamit ya Non, kata Mbak Nunu. Dan dia langsung pergi bahkan tanpa minta persetujuan dari Riri. Meninggalkan semua orang yang masih kaget dan berusaha mencerna semua kejadian ini. Setelah Mbak Nunu pergi, Ali menjelaskan lagi bahwa yang mengirimkan ini adalah orang dekat katanya. Lalu Pak Ali bertanya, siapa saja yang punya akses ke rumah ini Mbak Riri? Kata Pak Ali, hanya kami bertiga Pak yang keluar masuk rumah ini. Saya, suami, dan Mbak Nunu. Seketika Riri tersadar, lalu bertanya lagi. Mbak Nunu Pak. Pak Ali hanya tersenyum, sudah tidak usah dibalas. Rumah ini sudah saya bersihkan. Jangan khawatir. Ajian yang dikirim ke sini sudah saya kembalikan tadi. Makanya kamu dengarkan, suaminya kecelakaan. Suaminya menjalani pesugihan kekayaan dengan memakai tumbal bayi. Dan target pertamanya adalah anakmu. Karena aksesnya lebih mudah dengan bantuan Mbak Nunu. Itulah mengapa si bayi ini terus menangis. Karena pasti dia diganggu oleh para makhluk jahat itu. Rasanya Riri seperti mimpi. Dia marah, kesal, dendam dengan Mbak Nunu. Orang yang selama ini sudah dia percaya, sudah dianggap keluarga. Selama 15 tahun lebih mereka bersama-sama. Dan bisa-bisanya Mbak Nunu berbuat jahat terhadap keluarganya. Setelah semua penjelasan Pak Ali, bukan cuma Riri yang kesal, tapi orang tua Riri juga sangat kecewa. Apalagi suami Riri yang sangat emosi karena anaknya akan dijadikan tumbal pesugihan. Tapi Pak Ali meyakinkan mereka untuk bersabar dan mengikhlaskan semua kejadian ini. Karena Pak Ali, alhamdulillah, telah berhasil membersihkan dan juga memagari rumah ini untuk keselamatan si bayi. Besoknya Mbak Nunu tidak datang. Karena masih emosi dan kesal, Riri dan suaminya memutuskan untuk mendatangi rumah Mbak Nunu untuk memastikan semuanya. Lalu si bayi dititipkan di rumah ibunya. Sampai di sana, ternyata pintu kontrakannya tidak dikunci. Dan setelah mereka buka, mereka sangat terkejut. Mereka melihat dupa, kemenyan, bunga-bunga, dan semua alat ritual yang ditinggalkan Jaka begitu saja. Sepertinya mereka pergi dengan terburu-buru kemarin. Dan tidak ada tetangga yang melihat. Handphonenya pun sudah tidak aktif. Mungkin mereka sadar kalau Riri dan keluarganya sudah mengetahui hal ini. Lemeslah Riri melihat semua ini. Tapi di satu sisi dia merasa beruntung dan bersyukur karena anaknya cepat mendapatkan bantuan. Kalau saja terlambat, mungkin anaknya sudah tidak ada lagi di sisinya sekarang. Pesan moral dari cerita kali ini adalah, siapa yang tidak ingin jadi orang kaya?
Apalagi kalau kita bisa mendapatkan semua kekayaan itu dengan bersantai-santai tanpa bekerja keras. Tapi mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak berkah tentu akan membahayakan diri kita. Dan na'udzubillah min dzalik, siksa di dunia dan di akhirat akan menunggu. Karena itu jangan pernah kita tergoda dengan bujuk rayu setan. Tiap orang sudah Allah berikan rezeki dan takdirnya masing-masing. Kita hanya tinggal berdoa dan berusaha. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi dan memberkahi rezeki kita. Amin. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.